Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel Agus Supriyono. Thanks for watching. Kali ini gue mau coba review untuk cara merawat philodendron burlemas. Kebetulan saya juga punya. Nah, ini philodendron burlemas. Ini rimbun banget ini. Jadi ini ada ceritanya sebenarnya. Dulu tuh saya beli kecil. Nah, daunnya tuh yang ini masih ada nih daunnya yang ini. Ini daun yang pertama kali saya beli. Sampai sekarang dia masih ada dan menghasilkan teman-teman dia yang lainnya ya, seperti, dan variegatanya udah bagus banget nih. Ini ada yang sampai 80% kuning. Ini juga ada yang ya half moon. Cakep banget dah pokoknya. Nah, ini dulu cara merawatnya salah saya. Jadi saya taruh di pot kecil. Saya taruh dia di pot kecil. Segini doang, terus saya taruh di dalam ruangan dan jarang banget kena sinar matahari. Dan itu prosesnya dia itu hampir setengah tahun itu tidak menghasilkan daun yang baru. Jadi segitu aja dia nggak tumbuh. Akhirnya saya ganti media tanamnya, saya ganti cari yang bagus dan saya taruh di luar. Bersama dengan tanaman lain, dan hasilnya itu tadi rimbunnya luar biasa. Dan ini udah saya cacah kemarin. Cacah-cacahnya ada di belakang. Jadi ternyata dia memang membutuhkan kelembapan yang lebih bagus. Jadi kalau taruh di indoor usahakan dijemur, tapi jangan matahari langsung, karena philodendron kan jenisnya seperti itu ya, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Oke, jadi burlemas ini tanaman dengan ukuran mini, memiliki tinggi maksimal 60 cm dan lebarnya bisa mencapai 60 sampai 120 cm. Burlemas ini juga gencar dicari para pencinta tanaman. Terlebih lagi philodendron burlemas variegata yang harganya lebih mahal. Tapi kayaknya sekarang udah nggak terlalu mahal-mahal juga kok, karena memang sepandan dengan keindahannya. Lalu jika Anda termasuk orang beruntung yang memilikinya, bagaimana cara merawat tanaman burlemas ini agar selalu indah dengan tumbuh dengan baik ya? Nah, mari kita coba lihat. Cahaya, ini penting nih. Tanaman philodendron burlemas hampir sama dengan philodendron pada umumnya, yaitu mudah beradaptasi dengan sekitar. Tanaman philodendron burlemas juga menyukai cahaya yang terang. Tapi seperti biasa, philodendron tidak suka bila terkena sinar matahari langsung. Karena sinar matahari langsung akan membuat daun philodendron memiliki bercak noda hitam seperti terbakar. Sebenarnya golongan philodendron juga bisa hidup pada cahaya rendah. Hanya saja jika mencari agar perkembangannya baik, jadi letakkan dia di tempat dengan cahaya terang tidak secara langsung ya. Tak perlu mencari tempat sulit, Anda bisa meletakkannya di jendela yang menghadap ke timur atau utara. Tuh. Pokoknya nggak boleh langsung. Kalau misalkan tuh cahaya masuknya ada kacanya, yaitu aman, nggak apa-apa. Nah, untuk suhu, selain memperhatikan cahaya, penting juga bagi Anda mengetahui pada suhu berapa tanaman burlemas ini mampu bertahan hidup. Jadi tanaman ini akan mengalami pertumbuhan baik dengan suhu ideal 16 sampai 24 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, tanaman burlemas ini bahkan berhenti tumbuh alias mati. Jadi kalau terlalu dingin juga dia nggak bisa ya. Kebutuhan air. Nah, Anda harus lebih memperhatikan perbedaan kebutuhan agar kesuburan tanah tetap terjaga. Selama musim kemarau, tetap jaga kelembapan suhu dengan menyiramnya secara teratur. Berbeda dengan musim penghujan, Anda harus mengurangi penyiraman agar akar tanaman philodendron burlemas tidak membusuk akibat terlalu banyak air. Ya, sama sih philodendron. Yang penting dicek aja, celupkan jari kamu kalau emang di lapisan tengahnya metan itu udah kering,
silakan kasih air. Tapi kalau masih agak-agak becek-becek dikit, cipratin aja air yang di permukaan atasnya. Itu jangan terlalu banyak karena nanti bisa busuk. Nah, untuk metannya dia menyukai jenis tanah yang kering ya. Dalam artian tidak terlalu kering dan tidak terlalu becek, yaitu dengan pH antara 5,6 dan 6,5. Jenis tanah yang seperti ini mampu membantu Philodendron Burlemax terhindar dari pembusukan akar. Pasalnya, tanah seperti ini mempunyai kemampuan mengalirkan kelebihan air dan mencegah air tambahan tersebut tertampung di tanah. Jika ada air yang tertampung terlalu banyak, maka oksigen akan mengalami kesulitan masuk ke akar, dan bila itu terjadi pada akhirnya ya akar kamu akan jadi busuk. Biasanya warna akar yang busuk akan berubah menjadi warna coklat atau hitam dan tentunya bau sih ya. Ada kok bau-bau busuk gitu, coba aja nanti. Nah, pupuk yang sebaiknya digunakan pada tanaman Philodendron Burlemax adalah pupuk slow release yang berkualitas baik seperti NPK Mutiara. Itu salah satu contoh. Sebenarnya pupuk apapun bisa kok yang dipilih. Yang penting adalah pupuk tersebut memiliki nitrogen tinggi. Oh iya, hampir lupa. Untuk pemupukan pada tanaman Burlemax, Anda bisa melakukan seminggu atau dua minggu sekali dengan dosis kecil. Jangan banyak-banyak. Itu doang. Intinya mah itu doang. Philodendron mah nggak susah-susah. Sebenarnya kalau udah beberapa pengalaman, saya juga dulu awalnya begitu kan. Jadi belajar dari pengalaman yang salah. Nantinya juga akan tahu kok bagaimana cara ngelawat si Burlemax ini. Burlemax ini juga gampang ya dan cakep dan gak mahal. Dulu beli 2 daun 200. Sekarang sih kayaknya 200 bisa dapetin yang udah kayak gini ya. Segini kayaknya 200 mungkin bisa ya. Mungkin ya. Coba cek aja. Kalau saya salah, sorry. Cek aja di Tokopedia. Berapa hal yang udah gede kayak begini. Soalnya saya nggak jual. Saya cuman hobi aja. Oke? Itu aja dari saya. Semoga suka konten saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau mau beli, saran saya sih beli aja Philodendron deh. Nah, kalau untuk harga cari Philodendron yang jangan variegata. Kalau udah punya duit yang lebih, silakan main variegata. Itu aja supaya nanti tahu perbedaannya gitu. Yang penting cara ngelawatnya gimana, baru nanti bisa beralih ke variegata. Tuh, oke. See you. Bye.